ya. Kita mulai kuliah pada hari ini. Ya, Pak. Masih Pak, masih ramai yang belum masuk. Ya, masih ramai yang belum masuk nampaknya ini. Iya, ini di chatnya ada 19 yang chat hadir. Oke. Umi Kalsum hadir. Cik Utami, Lima Brigata. Persyaratan tes itu, perangkat tes yang sudah kita buat itu yang menyangkut dengan mutu perangkat tes itu ada 5 sebenarnya ya. Yang pertama adalah validitas, yang kedua harus mengukur reliabilitas, kemudian harus bersifat objektivitas. Ini yang utama yang 3 ini. Sedangkan praktis, ekonomis itu biasanya agak diabaikan ya. Tapi yang paling utama adalah validitas, reliabilitas ya. Dan objektivitas. Objektivitas kalau kita menyusun perangkat tes objektif ya sudah pasti objektif ya. Seperti itu. Kemudian validitas tes. Validitas tes ini pengertiannya adalah suatu tes yang dapat mengukur apa yang hendak diukur dengan tepat. Nah, ini Anda harus ingat. Kemarin kita merumuskan indikator dalam proses pembelajaran itu yang ingin diukur apanya. Nah, jadi ini validitas tes juga, tesnya yang kita gunakan harus valid, bisa mengukur apa yang hendak kita ukur. Nah, itu yang pertama. Contoh misalnya ya, untuk mengukur besarnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, ya, nah, bukan diukur melalui nilai atau skor ya yang diperoleh oleh siswa, tetapi yang diukur adalah jumlah kehadiran. Nah, itu tepat kita ukur. Kemudian perhatian pada pembelajaran, bagaimana perhatian mahasiswa terhadap pembelajaran. Kemudian ketepatan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Nah, ini namanya contoh untuk besarnya partisipasi siswa dalam proses belajar. Nah, itu kalau kita ukur pakai yang 3 ini. Nah, kemudian nilai ulangan bukan menggambarkan partisipasi ya, nilai ulangan, tetapi menggambarkan prestasi belajar yang diukur. Jadi kalau nilai hasil tes itu prestasi hasil belajar. Sedangkan untuk partisipasi itu kita ukur dengan jumlah kehadirannya, perhatiannya, ketepatan menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Nah, itu untuk mengukur partisipasi. Kalau untuk mengukur hasil belajar, itu yang diukur adalah hasil belajar, prestasi yang dicapai selama proses pembelajaran. Nah, ini yang disebut dengan validitas ya, tes yang valid. Sekarang kita lihat macam-macam validitas ya, macam-macam validitas. Pertama kita lihat validitas logis. Validitas logis yaitu validitas tes berdasarkan pada hasil penalaran. Kemudian kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik dan mengikuti aturan-aturan yang logis. Oleh karena itu, instrumen tes yang sudah disusun berdasarkan teori secara logis sudah valid. Nah, ini yang disebut dengan validitas logis. Kedua, validitas empiris. Validitas empiris ini validitas tes yang telah teruji dari hasil pengalaman. Nah, jadi kita sudah membuat tes, menguji berkali-kali, itu pengalamannya sudah valid. Nah, contohnya misalnya kalau Bapak menggunakan tes dalam anatomi dulu, itu sudah bertahun-tahun digunakan, kita sudah menganggap valid. Kemudian yang ketiga yaitu validitas isi. Validitas isi ini validitas yang dapat mengukur tujuan khusus yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan dan sesuai dengan kurikulum atau silabus. Nah, ini yang paling penting, validitas isi ini. Nah, ini biasanya validitas isi ini itu akan divalidasi oleh ahli ya. Sebelum tes itu kita gunakan, maka tes itu harus dibaca oleh para ahli. Ahlinya siapa? Ya, tergantung materi soal yang kita buat. Misalnya materinya tentang biokimia ya, maka validatornya nanti minta ke dosen atau guru yang ahli di bidang biokimia ya, seperti itu. Kemudian validitas konstruksi. Ya, validitas konstruksi ini
Ini validitas butir soal yang membangun tes tersebut, mengukur setiap aspek berpikir seperti yang tersebut dalam tujuan dan indikator pembelajaran. Nah, ini yang D ini validitas konstruksi. Bagaimana kita mencari validitas konstruksi ini? Maka item tes yang sudah kita buat itu harus diuji coba di sekolah. Nah, ini yang Bapak suruh kemarin di tugas nomor 2 ya. Itu setelah soal Anda buat, maka uji coba ke sekolah untuk memperoleh validitas konstruksi ini. Ya. Kalau kita tidak mencobanya, maka validitas konstruksi ini tidak bisa kita lihat untuk setiap butir tes. Kemudian yang selanjutnya, validitas yang ada sekarang sama dengan validitas empiris. Diperlukan sebuah kriteria masa lalu yang sekarang datanya yang berdasarkan data yang dimiliki sekarang. Kemudian yang terakhir ini validitas prediksi. Kemudian yang validitas E yang nomor E ini validitas yang ada sekarang dengan validitas prediksi itu jarang digunakan. Jadi kita menggunakan validitasnya, dua validitas yang sering digunakan, yaitu validitas isi yang ini yang divalidasi oleh ahli. Kemudian yang D ini validitas konstruksi. Jadi hanya dua ini yang digunakan untuk memvalidasi item tes. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang validitas tes. Nah, cara mengukur validitas. Cara mengukur validitas tadi ada validitas isi, yaitu mempertimbangkan oleh 3 ahli atau 3 orang ahli yang diminta, yang paling valid. Tapi boleh 2 orang ahli ya. Tapi syaratnya harus 3 orang para ahli ya. Kemudian validitas konstruksi. Validitas konstruksi item tes ini yang dijelaskan tadi itu hasil jawaban siswa yang kita uji di lapangan ya. Kita uji di lapangan. Misalnya Anda nanti ada membuat soal 40 item. Kemudian kita tes kepada siswa yang sudah belajar tentang materi itu. Lalu kita cari validitas konstruksi setiap 40 butir item tes yang sudah Anda buat. Bagaimana cara mencari validitas konstruksi setiap item tes? Nah, kita menggunakan formula koefisien korelasi product moment person. Nah, rumusnya seperti ini ya. Nah, contoh untuk mencari korelasi product moment ini itu kita buat tabelnya dulu seperti ini. Tabel yang dibutuhkan untuk mencari korelasi produk moment ya. Nah, misalnya tabelnya si Ani ya, si Dadu, si Mister dan seterusnya kepada berapa jumlah banyak siswa. Nah, nanti X ini adalah skor siswa item tes nomor 1. Kemudian Y total skor siswa X dari 10 item tes. Kemudian ini X dikuadratkan, ini Y dikuadratkan, kemudian yang ini X kali Y. Jadi data ini kita peroleh nanti untuk membantu mencari korelasi untuk memasukkan ke formula ini. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini contohnya ya. Contoh tabel skor hasil tes. Di sini tabel skor Bapak membuat soal ada 10. Ini soal nomor 1, nomor 2 sampai nomor 10. Jadi kalau Anda nanti berarti membuat tabel di Excel ini 1 sampai 40. Nah, jadi nomor 1 sampai 40 sana ke kanan ya. Kemudian kita hasil jawaban siswa kita tes dengan soal itu, misalnya ada mahasiswa yang namanya Ani, Dadu, Mister, Waru, Kangkung, Kunyit, Dadap, Angin, Anginan sampai Silambung. Ada 10 mahasiswa ya. Ini namanya nama samaran ya. Nah, ada 10 siswa. Jadi nanti Anda mengetesnya juga bukan kepada 10 ya, berapa ada, minimal ya 30 kalau kita dapat. Kalau nggak ada 30 minimal 25, oke lah. 25 siswa. Ini Bapak hanya 10 sebagai contoh. Nah, kemudian setiap mahasiswa ada nomor induk mahasiswanya. Kemudian kita lihatlah. Nah, cara lihat tabel ini, cara isi tabel ini adalah begini. Misalnya si Ani.
Si Ani ini soal nomor 1 dia jawab benar, maka kita beri skor 1. Jadi ini sistemnya sistem skor 1-0 ya. Kemudian nomor 2 dia jawab benar. Jadi si Ani ini ke 10 soal ini dia jawab dengan benar. Nah, berarti skornya total skor si Ani ini adalah 10. Paham? Paham, oke. Sekarang kita lihat si Dadu. Si Dadu soal nomor 1 jawab dengan benar. Kemudian soal nomor 4 dia salah jawabnya. Nah, jadi kalau salah kita beri 0. Kemudian nomor 7 dia salah juga. Sehingga jumlah skor yang dia jawab benar adalah 8. Nah, si Dadu. Kemudian kita lihat lagi misalnya contoh lain lagi si Anginan misalnya ya. Si Anginan ini paling rendah. Soal nomor 1 salah, nomor 2 salah, nomor 3 benar, nomor 4 benar, nomor 5 salah, nomor 6 benar, nomor 7 salah, yang lain benar, maka skornya 6. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau sudah data seperti ini kita bisa tahu kalau Bapak tanya kira-kira mana mahasiswa ini yang paling pintar. Coba jawab. Ani. Si Ani. Kenapa dia pintar? Karena skornya lebih tinggi. Skornya paling tinggi. Ya. Skor paling tinggi. Jadi hampir semua soal dia jawab dengan benar. Kemudian yang paling bodoh siapa? Anginan. Si Anginan ya, sesuai dengan namanya ya, Anginan. Nah. Ya sayang, jadi makanya Anda itu jangan seperti si Anginan ya. Anda harus seperti si Ani, nyontoh. Nah itu kalau kita lihat per siswa. Sekarang kita lihat per item. Ini soalnya, soal nomor 1 misalnya. Soal nomor 1 jumlah yang dijawab benar ada 7 dari 10 siswa. Kemudian soal nomor 3 ada 10 ya. Kemudian soal nomor 9 misalnya ada 9. Sekarang Bapak tanya, menurut Anda mana soal yang paling mudah? 3, nomor 3, 6, kenapa dikatakan mudah? Karena semua siswa peserta ujian itu bisa jawab dengan benar. Jadi begitu. Jadi di sini kita sudah ketahuan 2 informasi. Informasi pertama siswa yang paling pintar dan yang paling tidak pintar. Informasi yang kedua soal yang paling susah dan soal yang paling mudah. Soal yang paling susah mana kira-kira menurut Anda ini? 7, 5, 1, 2, iya, karena yang jawab tidak semua siswa jawab dengan benar. Ya. Jadi di sini kita ketahui. Jadi sekiranya nanti ada soal nomor 1 nih misalnya, semuanya tidak bisa jawab, maka nomor 1 ini adalah soal paling sulit, maka harus kita revisi ya. Kemudian yang paling mudah, kalau semua siswa juga jawab dengan benar, soal ini juga nggak benar. Jadi kita harus merevisi di mana kelemahan soal itu. Kira-kira demikian tabulasi nilai hasil pre-test, hasil tes yang kita lakukan berdasarkan lembar jawaban. Sekarang kita lanjutkan. Nah, tabel-tabel tadi untuk mencari korelasi produk momen, nah itu kita buat tabel yang tadi ini. Jadi nama mahasiswa tinggal kita salin saja nanti di Excel, NIM-nya juga. Kemudian yang X ini yang perlu kita lihat. X ini adalah skor soal nomor 1. Nah, kita lihat skor soal nomor 1 berapa tadi? Nah, nomor 1 ini ya. 7. 7. Kemudian ini ada jumlahnya total ini yang ini. Nah, jadi kita buat tabel lah seperti ini. Yang X ini skor soal nomor 1, kemudian yang Y total skor. Paham ya? Kita ambil nih. Nah.
Ini soal nomor 1, kemudian ini total skor. Ya. Iya, Pak. Jadi yang kita cari korelasi adalah soal nomor 1 dengan total skor, soal nomor 2 dengan total skor, soal nomor 3 dengan total skor, soal nomor 4 dengan total skor, dan seterusnya sampai soal nomor 10 dengan total skor. Nah, itu kita cari korelasinya. Jadi ini contohnya soal nomor 1 saja dulu. Jadi ini soal nomor 1 skornya, kemudian Y total skor. Nah, X Y ini tinggal Anda kali ya. X Y ini 1 kali 10 10. Kemudian ini E kuadrat, 1 kuadrat ya 1, Y kuadrat ya 100 ya. Yang lainnya juga demikian setiap mahasiswa, sehingga kita perolehlah jumlah ini. Ini dicari dengan Excel supaya jangan salah. Nah, setelah ini kita cari, baru kita cari korelasinya dengan menggunakan rumus product moment ya. Nah, yang tadi, ya ini. Jadi tinggal kita isi ke rumus korelasi. 10 ini adalah jumlah siswa ya. Kalau 60 ini adalah ini ya, jumlah XI. Kemudian yang 7 adalah jumlah X yang dijawab dengan benar ya. Kemudian 84 ini adalah 84 jumlah Y total ya. Nah, sedangkan yang lain sama. Nah, ini kita isi 10N dan seterusnya sesuai dengan rumus tadi. Dan ini kalau kita selesaikan angka-angka ini, maka kita peroleh nilai korelasi 0,25. Korelasi mana dengan mana? Korelasi soal nomor 1 dengan jumlah total ya. Nah, jadi ini 0,25. 0,25 ini artinya korelasi antara skor item tes nomor 1 dengan total skor. Lalu kita bandingkan 0,25 ini dengan kriteria penilaian. Jadi 0,25 ini duduknya di mana kriterianya? Rendah. Nah, di sini ya. Nah, di sini rendah. Jadi kesimpulannya apa kira-kira kesimpulannya? Soal nomor 1 rendah. Soal nomor 1 soal nomor 1 validitas konstruksinya rendah. Jadi gitu kesimpulannya. Ini baru soal nomor 1. Catatan. Cara ini diulang untuk item nomor 2 sampai dengan nomor 10. Ya, kalau Anda berarti mengulangnya dari nomor 1 sampai 40 ya. Jadi ini carinya nanti yang manual hanya satu soal nomor 1 saja boleh. Sedangkan nanti yang nomor 2 dan seterusnya Anda cari pakai Excel saja ya, pakai Excel ya. Jadi nanti Anda bandingkan dengan kriteria ini. Kita harapkan semua butir Anda itu ke 40-nya itu berkisar antara tinggi dan sangat tinggi. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau yang sangat rendah, maka soal yang dapat item tes sangat rendah ini, soal ini perlu dipertanyakan dan perlu dibuang atau direvisi. Nah, jadi kadang rata-rata yang digunakan dalam item tes itu adalah sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Jadi sekitar ini yang kita gunakan yang soal yang konstruksi yang bagus. Jadi demikian. Dicarinya pakai Excel. Nah, nanti Anda taruh data di Excel seperti ini. Ya, data Excel seperti ini. Yang perlu Anda ganti di Excel itu kan ini aja perlu ganti. Ini soal nomor 1, nanti ganti lagi nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Dan ini di layar Excel-nya nanti dibuat sheet yang baru ya. Jadi ini soal nomor 1 sheet 1. Kemudian nanti soal nomor 2 sheet 2 dan seterusnya itu sampai 40 sheet. Nah, jadi yang Bapak minta manual, yang buat manual hanya soal nomor 1 saja. Soal nomor 2 dan seterusnya itu boleh pakai Excel yang seperti ini. Jadi yang diganti ini aja. Nah, X ini misalnya X1 soal nomor 1. Nanti buat sheet barunya itu ganti soal nomor 2. Kemudian sheet barunya lagi soal nomor 3 dan seterusnya sampai 40 sheet.
Nah, jadi semua soal ini di print dan nanti ini setiap soal yang nomor 2 dan seterusnya itu jangan Anda cari lagi manual, cukup pakai memakai rumus dari Excel ya, di Excel. Nanti diajarin di akhir kuliah ini, di terakhir kuliah ini di Bapak ajarin bagaimana cara mencari rumus Excel itu ya. Baik, Pak. Selanjutnya analisis indeks kesukaran. Analisis indeks kesukaran yaitu tingkat kesulitan item tes yang ditunjukkan berdasarkan jumlah siswa yang menjawab benar item tes. Yang idealnya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Nah, itu ideal soal ya. Formulanya adalah seperti ini. P ini indeks kesukaran, B ini adalah jumlah siswa menjawab soal dengan benar, dan JS adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Kriteria yang dipakai adalah seperti ini ya. Seperti ini kriteria yang dipakai. Nah, contohnya bagaimana? Ya, seperti ini. Juga tabel tadi. Ini tabelnya nanti Anda buat lagi tabelnya satu lagi. Tadinya data mentah, nah, sekarang tabelnya dibuat lagi, tinggal di copy saja tabelnya, tabel pengamatannya. Nanti tinggal Anda membagi ini, ya, jumlah siswa yang menjawab benar. Jumlah siswa yang menjawab benar, misalnya 7. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian pakai rumus indeks kesukarannya 0,7. Berarti caranya bagaimana tadi? 7 ya. 7 dibagi dengan jumlah siswa. Nah, jadi ini 7 yang menjawab 7, jumlah siswa 10. 7 bagi 10 0,7. 0,7 ini kriterianya tadi soalnya sedang. Nah, seperti itu. Kemudian begitu juga soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai nomor 10. Nah, sekarang kita lihatlah mana soal yang paling mudah. Yang paling mudah yang nomor 6, yang nomor 8, nomor 10 ya, nomor 1. Nah, itu soal paling mudah. Nah, oke, lanjut lagi. Daya pembeda. Daya pembeda ini yaitu kemampuan item tes untuk membedakan antara mahasiswa yang berkemampuan tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang berkemampuan rendah. Berarti Anda nanti siswa atau peserta didik berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Formulanya seperti ini, ya, seperti inilah. Nah, penjelasannya indeks daya beda ID, kemudian BA. BA ini jumlah kelompok atas yang menjawab dengan benar. BB jumlah kelompok bawah yang menjawab dengan benar. JA jumlah peserta kelompok atas, JB jumlah peserta kelompok bawah. Kriteria pokok pengambilan keputusannya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Anda jangan berkedip matanya ya. Jangan berkedip. Kalau berkedip nanti kelewatan, nggak tahu artinya lagi. Jadi ini tetap tabel tadi yang Anda gunakan, tabel pertama tadi, tabel penskoran tadi. Cuman tabel ini Anda buat dulu begini caranya. Jadi tabel ini tadi kan nggak ada ranking ya. Sekarang tabel ini Anda ranking dari si Ani sampai dari siswa nomor 1 sampai mahasiswa nomor 10 itu Anda blok semua, Anda ranking. Rankingnya itu berdasarkan skor total. Paham ya? 1 sampai 40. Ya, misalnya kalau ke Bapak ini kan pakai siswanya 10 ya. Kalau Anda mungkin ada 30, nanti Anda blok, nomornya nggak usah diblok. Mulai dari nama, siswa, NIM, semuanya diblok sampai total, diblok, kemudian Anda ranking.
mensort, meranking. Jadi rankingnya itu nanti didasarkan kepada skor total. Skor total ini yang paling tinggi di atas dan yang paling rendah di bawah. Jadi setelah Anda ranking, maka Anda bagi dua mahasiswa ini, bagi dua kelompok. Jadi kelompok atas, kelompok bawah. Jadi kalau ada siswa, kita lihat di sini misalnya ya. Jadi kelompok atas mulai kita anggap 9 ke atas, 8 ke bawah. Atau kita bagi berdasarkan jumlah siswa. Nah, jumlah siswanya misalnya kalau Bapak ini 10 berarti tinggal bagi 2. 5 ke atas, 5 kelompok bawah. Nah, kenapa dikatakan kelompok bawah ranking paling rendah dan ranking paling tinggi? Atau bahasa lain ini 5 besar, yang ini juga 5 besar ya. 5 orang teratas, 5 orang terbawah. Kalau Anda nanti menggunakan siswanya ada 30 berarti 15 teratas, 15 bawah. Kalau Anda punya mahasiswanya 50 berarti 25 atas, 25 bawah. Lalu tanya, kalau siswanya ganjil bagaimana Pak? Kalau ganjil nanti tinggal dibagi atasnya berapa, bawahnya berapa, yang penting terbagi 2 ya. Lihat di sini. Lalu nanti Anda buat rumus juga di Excel, jawaban kelompok atas dengan benar. Kelompok atas yang warna apa ini ya? Warna Fanta. Warna pink ya, warna merah. Kita lihat. Warna Fanta boleh juga lah. Jadi yang menjawab benar kelompok atas kita hitung 1, 2, 3 orang. Pakai rumus juga, rumus di Excel untuk rumus penjumlahan ya. Kemudian yang menjawab kelompok bawah dengan benar kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian jumlah peserta kelompok atas ada 5. Jumlah peserta kelompok bawah ada 5. Jadi Anda nanti tergantung pesertanya ya. Lalu kalau kita cari daya beda dengan formula yang tadi, maka dapatlah minus 0,02. Minus 0,02. Kalau minus 3,2 maka tidak baik. Ya, tidak baik. Ya kalau min tadi tidak baik. Maka soal nomor 1 ini itu harus dibuang. Ya, harus dibuang. Begitu juga soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 sampai dengan nomor 40 Anda ya. Nah, kalau Bapak 10 ini nanti di sini dapat kita lihat yang jelek itu kita buang saja soalnya nanti ya. Atau perlu diperbaiki, apalagi yang minus. Yang minus. Jadi seperti itu carinya contoh analisis daya beda. Ingat ini catatan urutan skor dari tertinggi ke terendah berdasarkan skor total. Ini Anda harus ingat. Sekarang Bapak kasih contoh bagaimana membuat rumus Excel yang kita gunakan untuk ketiga kategori ini. Oke? Oke, Pak. Sebentar. Data Excel asli yang tadi Bapak tampilkan persis seperti ini. Jadi kalau Anda mengukur validitas nanti, cara mencari di Excel begini caranya ya. Validitas isinya, validitas item tes nomor 2, misalnya soal nomor 2. Cari di Excel ada formula kan? Iya. Ada formula. Ini function. Pilih function. Pilih function. Habis itu klik nampak statistik. Statistikal. Kemudian dari statistik ini Anda cari yang korelasi. Cari korel. Korelasi. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Setelah itu klik korel. Kan keluar seperti ini. Keluar seperti ini ya. Baris 1, baris 2. Ini baris 1 adalah angka soal nomor 1 yang ingin dikorelasikan. Dan 2 adalah total ya. Yang 2 total. Contohnya seperti ini. Mana saya taruh ya? Atau di sinilah, di sini ya. Biar nampak. Nampak ya? Tapi lagi
nomor, statistik, Corel. Nah, udah. Kita ulang formula, statistik, kemudian Corel. Nah, keluar seperti ini. Kemudian kita pilih ring soal nomor 2. Seperti ini. Oke. Kemudian kita pilih ring yang nomor 2. Nomor 2 berarti total. Oke. Oke ya. Total, kemudian kita klik oke. Nah, kan keluar ini angkanya. Nah, angkanya keluarlah kalau kita buat hilangkan desimal 0,7. Berarti ini validitas item nomor 2 korelasinya 0,7. 0,7 nanti tinggal Anda bandingkan dengan sedang. Nah, sekarang untuk soal nomor 3 begitu juga. Nah, kemudian nanti ini nomor 2. Kemudian nanti sheetnya ini Anda copy. Nah, move or copy di akhir create. Nah, ini keluar sheet nomor 2 sini. Jadi kasih nama ini soal nomor 3 misalnya ya. Nah, soal nomor 3. Nah, di sini saya kasih nomor 3 sekarang. Nomor 3. Nah, nomor 3-nya ini validasinya di sini ya, nomor 3. Nah, ini lagi formula Corel, statistik, Corel. Nah, sama seperti tadi ya. Pilih ring nomor 3, blok seperti ini. Oke. Kemudian dengan total, pokoknya yang keduanya tetap yang total. Oke. Nah, soal nomor 1 Anda harus buat seperti ini. Soal nomor 1 nanti kita buat sheetnya yang kedua. Sheetnya yang kedua misalnya ini Bapak kasih nama misalnya nomor 1 ya. Nomor 1. Nah, udah. Nah, sekarang kita buat sheet ini nanti pindah ke nomor 2. Nomor 2 yaitu buat ke nomor, misalnya ini nomor 2 ya. Ini ganti nama dulu, ganti nama nomor 2. Di nomor 2 ini aja yang Anda ganti ini. Yang 1, yang lain kan yang ini kan benar. Nah, ini tetapi ini buat formula. Jadi ini kalau Anda ganti dengan angka yang nomor 2. Nah, ini nomor 2. Kita ganti misalnya angka dengan nomor 2. Nah, misalnya Anda ganti nomor 2, kita paste di sini nomor 2. Nah, udah. Ini langsung keluar 0,7. Otomatis keluar. Nah, 0,7. Tabel ini untuk cari setiap item, berarti yang perlu Anda buat tabel ini 1 dulu di sini seperti soal nomor 1 ini, 1 buah dulu seperti ini. Setelah 1 buah nanti tinggal Anda copy soal nomor 2, nomor 3 sampai soal 40. Jadi buat 1 formulanya ada di sini. Jadi yang Anda ganti-ganti ini saja ini. Nah, ini saja. Yang ini total, yang ini nanti otomatis. Nah, buat formula. Ini formulanya seperti ini nih. Kali ini, kemudian ini kuadrat, kemudian ini jumlah, ya. Kemudian ini korelasinya buat rumus Corelnya dengan Excel. Nah, jadi untuk soal nomor 1 sampai seterusnya Anda buat tabel seperti ini. Dan ini tabel ini kalau Anda ada soalnya 40, berarti soalnya tabelnya ada berapa? Ada 40 tabel seperti ini. Kira-kira seperti inilah ini contoh mencari validasi. Kira-kira sudah paham ya? Ya, Pak. Sudah paham? Iya, paham aja nanti ya. Pokoknya yang tidak paham nanti boleh kalau misalnya Anda mau nanya nanti boleh Anda sepakat nanti tinggal hubungi Bapak lagi ya di Telegram, nanti kita bahas lagi nanti
via fasilitas ini ya.